Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Abdillah dengan NIM 2023520029. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan metode selisih maju dalam analisis numerik. Presentasi ini akan mengupas tuntas metode selisih maju, yaitu sebuah teknik fundamental dalam analisis numerik untuk menghampiri turunan fungsi. Kita akan menjelaskan konsep dasarnya, aplikasinya, serta kelebihan dan kekurangannya. Untuk pendahuluan, mengapa metode numerik penting? Yang pertama adalah kompleksitasnya dan fungsinya. Banyak fungsi matematika yang tidak memiliki turunan analitis yang mudah dihitung, sehingga memerlukan hampiran numerik. Dan yang kedua, data diskrit. Dalam data eksperimental atau observasi, seringkali hanya memiliki titik data diskrit, bukan fungsi kontinu. Lalu, yang ketiga adalah simulasi komputer. Metode numerik menjadi tulang punggung untuk simulasi dan pemodelan dalam berbagai bidang ilmu teknik dan sains. Lalu dasar-dasar metode selisih maju. Formula dan konsep intinya, metode selisih maju menghampiri turunan pertama suatu fungsi f(x) pada titik x menggunakan nilai fungsi di titik tersebut dan titik berikutnya, yaitu x plus h, yang dimana h adalah ukuran langkah step size sebuah nilai positif kecil. Semakin kecil nilai h, semakin baik hampiran pada turunan, namun juga berpotensi meningkatkan kesalahan pembulatan. Lalu di mana metode ini digunakan? Metode ini yang digunakan dalam fisika dan rekayasa untuk analisis kecepatan dan percepatan dari data posisi yang diukur, perhitungan gradien, dan simulasi dinamika. Lalu digunakan juga di ekonomi dan keuangan. Estimasi laju perubahan harga saham, pertumbuhan ekonomi, atau sensitivitas model keuangan. Yang ketiga, biologi dan kedokteran. Pemodelan pertumbuhan populasi. Lalu, laju reaksi kimia dalam sistem biologis. Dan analisis data biomedis. Dan selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan metode selisih maju ada 3, yaitu yang pertama kesederhanaan, mudah dipahami dan diimplementasikan. Lalu kelebihan yang kedua, komputasi cepat, hanya membutuhkan 2 evaluasi fungsi perturunan. Kelebihan yang ketiga, membutuhkan memori rendah. Ini efisien dalam penggunaan memori komputer. Dan kekurangannya adalah akurasi, kurang akurat dibandingkan metode selisih lainnya, terutama untuk H berukuran besar. Lalu kekurangan yang kedua adalah kesalahan pemotongan. Terdapat kesalahan yang sebanding dengan H, O, dalam kurung H. Lalu kekurangan yang ketiga adalah sensitivitas terhadap H. Pemilihan H yang tidak tepat dapat menyebabkan masalah. Ini adalah perbandingan selisih maju, selisih pusat, dan selisih mundur. Untuk selisih maju itu paling sederhana, tetapi paling tidak akurat.
Dan untuk selisih mundur mirip dengan selisih maju tetapi berlawanan arah. Dan untuk selisih pusat itu paling akurat tetapi membutuhkan 2 titik. Meskipun selisih maju adalah yang paling dasar, selisih pusat umumnya lebih disukai karena akurasinya yang lebih tinggi untuk ukuran langkah yang sama. Baik, setelah ini kita akan langsung menuju pada code-nya. Di sini saya menggunakan HTML dan JavaScript sederhana untuk membuat sebuah 3 input yang akan diisi dengan nilai X, nilai Y, dan nilai X yang ingin diinterpolasikan. Sebagai contoh kita gunakan 1, 2, 3, dan 4. Lalu untuk nilai Y-nya kita pakai 1, 8, 27, dan 68. Untuk nilai X yang ingin diinterpolasikan kita pakai 2,5. Nah, setelah itu kita akan mengambil value dari 3 input yaitu X, Y, dan X target yang diambil dari 3 input ini. Lalu saya melakukan validasi. Jika panjang dari input X tidak sama dengan input Y, maka akan ada alert jumlah X dan Y harus sama. Jika panjang X dan Y sama, maka lanjut ke bawah sini. Cons X sama dengan panjang dari input X, yang dimana input X itu panjangnya adalah 4. Dan H ini diisi dengan X indeks 1 dikurangi X indeks 0. X indeks 1, 2, dan indeks 0-nya adalah 1. Jadi 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Lalu di sini ada variabel div table. Itu untuk baris pertama nilai Y dan masuk ke perulangan ini untuk membuat tabel selisih maju. Pertama-tama I dimulai dengan 1 dan I lebih kecil dari N. I plus plus. Masuk ke perulangan yang kedua. J dimulai dari 0 dan J lebih kecil dari N dikurangi I. J plus plus. Lalu row dot push, variabel row diisi dengan div table indeks I dikurangi 1 dan lalu J ditambah 1 dikurangi div table indeks I dikurangi 1 dan J. Kita bisa lihat di sini di konsolnya. Ini div table-nya ada 1, 8, 27, 4 sama. Lalu yang kedua ini indeks pertamanya 7, 19, 37. 7 ini berasal dari 8 dikurangi 7. Sedangkan 19 berasal dari 27 dikurangi 8. Dan 37 dari 64 dikurangi 27. Dan seterusnya. Setelah perulangan dilakukan,
dan ditampung di div table. Langkah selanjutnya adalah menghitung nilai P untuk rumus Newton forward. P di sini sama dengan X target yaitu 2,5 dikurangi X indeks 0 yaitu 1, 2,5 dikurangi 1, 1,5 dibagi H hanya 1, maka 1,5. Nah, setelah itu inisialisasi hasil interpolasi dengan Y indeks ke 0, di mana Y indeks 0 adalah 1. Lalu ada variabel P produk dan let faktorial. Iterasi menambahkan suku-suku Newton forward. Iterasinya dimulai dari 1 dan I lebih kecil dari N. I plus plus. P produk ini yang awalnya 1 dikali dengan P dikurangi I dikurangi 1. I nya saat ini 1, I dikurangi 1, 0, 1 dikurangi 0, 1. Dan di sini faktorialnya dikali dengan I. 1 dikali dengan 1 tetap 1. Lalu di variable result ini diisi dengan ditambah produk, itu produknya adalah 1 dikali dengan div table indeks 1 dan indeks 0, di mana indeks 1 0 ini isinya 7, lalu dibagi dengan faktorial. Jadi 1,5 dikali dengan 7 sama dengan 10,5. Lalu dibagi dengan 1. Dan seterusnya. Peluang ini akan dilakukan sampai I-nya lebih besar dari N. Lalu setelah 7 hasil outputnya 19, 37 sampai ke minus 0,37. Lalu hasil ini akan dijumlahkan. Jadi 10,5 ditambah 4,5 sama dengan 15. 15 dikurangi 0,375 sama dengan 15,625000. Jadi ini adalah hasil interpolasinya. Lalu kesimpulannya, metode selisih maju adalah teknik dasar untuk menghampiri turunan pertama dengan formula yang cocok untuk pemahaman awal. Pentingnya H. Pemilihan ukuran H. Langkah H sangat krusial. Jika terlalu besar mengurangi akurasi. Jika terlalu kecil meningkatkan kesalahan pembulatan. Lalu keterbatasannya memiliki orde kesalahan OH yang berarti kurang akurat dibandingkan metode selisih pusat yang berorde OH2. Untuk kritik dan saran untuk dosen mampu, jika memungkinkan sebaiknya perkuliahan dilakukan secara tatap muka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.